Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan kami dalam Yesus, urapi dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh memahami firman-Mu yang akan kami renungkan, secara khusus dalam memperingati masa-masa kesengsaraan penderitaan Yesus melalui minggu Lent kami. Tuhan urapi dan Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dalam Yesus. Amin. Firman Tuhan buat kita dalam minggu Lent yang pertama pada saat ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang anak kecil dalam segala kepolosannya bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa yang membuat Tuhan senang kepada kita?" Pertanyaan yang sederhana, tetapi begitu sulit dijawab oleh sang ayah. Tiba-tiba sang ayah merenung tentang pertanyaan anaknya. Apa yang membuat Tuhan senang? Pernahkah saudara kita bertanya hal yang sama? Apakah hidupku telah berkenan kepada Tuhan? Bagaimanakah cara hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar peduli dengan hidup kita yang sederhana ini? Mungkin kita merasa bimbang di antara banyaknya tuntutan hidup dan kerinduan mendalam untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan dalam catatan Markus ini dan memaknai seluruh perenungan kita akan masa Lent ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penulis Injil Markus dalam pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 ini menyajikan gagasan pokok mengenai Yesus yang diproklamirkan dalam 3 pernyataan. Yang pertama, saudara, bahwa ia dinyatakan anak Allah yang berkenan kepadanya, ayat yang ke-11. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis menandai awal pelayanan Yesus. Pembaptisan bukan hanya sekedar tanda pertobatan dalam tradisi atau kepercayaan Yahudi, tetapi itu juga menunjukkan kepada sebuah sikap ketaatan. Saudara, ketaatan kepada Yesus, kepada kehendak Bapa. Penulis kitab Injil Markus yang juga dicatat oleh Matius dan Lukas mencatat bahwa tindakan pembaptisan Yesus itu diikuti dengan sebuah peristiwa supranatural. Kita mencatat bahwa langit terkoyak atau terbuka dan terjadi manifestasi ilahi dengan turunnya Roh Kudus dalam wujud burung merpati kepada Yesus. Simbolisme Roh Kudus yang turun seperti merpati mencerminkan anugerah dan kuasa ilahi yang menyertai Yesus dalam pelayanannya. Dan manifestasi ilahi ini disertai dengan sebuah pernyataan yang begitu tegas. Suara yang terdengar dari sorga, dari langit yang terbuka itu berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi,
kepadamulah aku berkenan. Suara yang terdengar dari langit itu memproklamirkan bahwa Yesus anak Allah yang dibaptis itu, yang telah menundukkan diri dan yang menyatakan ketaatannya bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Terhadap ketaatan itu, suara itu berkata, kepadamulah aku berkenan. Kepadamulah aku berkenan dapat kita maknai sebagai sebuah ungkapan kegembiraan, kebahagiaan. Bahwa engkau berkenan kepadaku, engkau bisa membahagiakan hatiku. Engkau yang membuat hatiku berbahagia. Dan Yesus, anak Allah yang diutusnya, berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya terbayang sebagai ayah dan sebagai orang tua, apa yang kira-kira membuat kita bangga dan senang sebagai orang tua atas perilaku anak kita? Saya yakin kita sepakat berkata ketika mereka taat akan didikan dan ajaran orang tua, ketika mereka melakukan apa yang menjadi kerinduan harapan kita sesuai dengan standar kebenaran firman yang kita lihat dalam kehidupan mereka terwujud secara nyata. Saya percaya saudara bahwa kita pun berkata, berbangga hati, berbahagia, dan begitu senangnya hidup kita ketika mereka hidup di dalamnya. Saya juga percaya saudara bahwa hal yang membuat Tuhan berkenan atas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah adalah ketaatan kita dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Walaupun kita akui, ketaatan sepertinya menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan pada zaman sekarang, di mana banyak orang yang merasa diri hebat, merasa diri pinter, merasa diri kuat dan mampu, seolah-olah bukan karena pekerjaan Tuhan. Tetapi perlu kita ingat saudara, sebagaimana Yesus putra Allah, anak Allah, Mesias yang telah datang ke dunia, pun menunjukkan keteladanan yang sempurna bagi kita perihal ketaatan ini. Dan Alkitab mencatat bahwa itu yang menyenangkan dan yang membahagiakan hati Tuhan. Siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Sehingga kita tidak mau taat. Kita seolah-olah membusungkan dada di hadapan Tuhan. Kita merasa begitu hebat, lalu menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan ialah mereka yang taat kepada firman-Nya. Yang kedua, saudara, bahwa Yesus digambarkan sebagai sosok yang menang atas segala pencobaan. Berpindah dari proses pembaptisan dan dari sebuah peristiwa supranatural di mana Tuhan menyatakan perkenannya atas Yesus sebagai anak Allah, maka kini Yesus berada pada sebuah situasi yang saya gambarkan sebagai situasi yang agak seram. Padang gurun, tempat di mana dia berada sesudah peristiwa ajaib itu. Yesus di padang gurun, sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat yang keras dan mengancam. Selama 40 hari berada di tempat itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus diperhadapkan terhadap berbagai macam pencobaan dari iblis. Bukan itu saja saudara, bahwa Alkitab dalam Markus mencatat bahwa dia di antara binatang-binatang liar. Binatang-binatang liar, saudara, binatang yang hidup padang gurun, yang bisa dipastikan bahwa itu adalah binatang-binatang buas. Selama 40 hari berhadapan dengan berbagai konfrontasi dari iblis akan keberadaannya sebagai anak Allah yang menyenangkan hati Bapa, dengan berbagai cara, dengan berbagai bujuk rayu, digoda, dan digoda. Matius mencatatkan dalam pasal 4 ayat 12 sampai 17 dan Lukas mencatat dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat 13 ada poin-poin
penting yang dicatat di sana sebagai gambaran dari semua godaan itu selama 40 hari. Bisa bayangkan, tiap saat, tiap hari dia diperhadapkan terhadap berbagai cobaan dan godaan. Tetapi terhadap semua cobaan yang disajikan oleh iblis, tidak satu pun yang dapat menggoda Yesus, yang membuatnya menyimpang dari misi Allah. Yesus menang atas semua siasat iblis, atas semua cobaan, dan atas semua godaan. Bahkan binatang-binatang buas tidak punya kuasa apa-apa. Tidak satu pun dari godaan itu yang membuat Yesus menyimpang dari perkenanan Tuhan, menyimpang dari rencana Allah, menyimpang dari segala apa yang menjadi tujuannya. Dia tetap sebagai anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Apa rahasia kemenangan Yesus, saudara? Dapat dipastikan bahwa rahasianya adalah kuasa Tuhan yang berkuasa atasnya. Konsistensi Yesus akan tujuannya datang ke dunia ini. Itu menjadi rahasia. Kuasa Allah yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga dia mampu mengalahkan semua cobaan. Dia menang atas segala cobaan-cobaan. Saudara-saudara, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari ujian, kita akan bebas dari cobaan, kita akan bebas dari masalah. Tidak. Atau mungkin justru sebaliknya, bahwa ada begitu banyak cobaan, godaan, dan tantangan yang kita hadapi dan alami dalam segala usaha perjuangan kita untuk taat dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi semuanya kita maknai sebagai sebuah ujian iman, ujian ketaatan, ujian kesetiaan di hadapan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan atas kita bukan hanya sekedar gagasan dan teori, tetapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya bahwa dalam semua ujian pergumulan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi pertolongannya nyata dalam menjalani kehidupan kita, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi seluruh dinamika hidup yang kita alami. Meyakini sepenuhnya apapun tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi saat ini, kita akan menjadi pemenang kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita akan menjadi pemenang kalau kita hidup di dalam Dia. Kita akan jadi pemenang kalau kita terus fokus kepada Allah. Kita akan jadi pemenang kalau kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, hidup dalam Dia, hidup bersandar kepada Allah. Apapun yang saudara alami, apapun yang mungkin saudara hadapi, yang sulit, yang berat, tantangan, masalah, apapun, terhadapnya kita akan menang. Tetap berkenan kepada Allah ketika kita hidup di dalam kuasa. Yang ketiga, saudara, bahwa Yesus diproklamirkan sebagai Injil Kerajaan Allah. Markus pasal 1, saudara, meramu kisah permulaan pelayanan Yesus dengan begitu menarik dan juga begitu cepat. Memang kitab Markus sangat fokus kepada karya-karya pelayanan Yesus, sehingga narasi-narasi yang dicatat oleh Markus tidak terlalu panjang, tapi fokus pada semua tindakan-tindakan Yesus. Dari padang gurun, setelah sebuah peristiwa penangkapan Yohanes oleh Herodes Antipas menjadi momentum bagi Yesus untuk memulai pemberitaannya, yaitu memberitakan akan kerajaan Allah. Penangkapan Yohanes Pembaptis semestinya membuat Yesus takut dan terancam. Tetapi sebaliknya, penangkapan Yohanes Pembaptis menjadi saat, waktu yang tepat, momentum yang pas untuk memulai karya. Saat yang terbaik memberitakan Injil, saat yang terbaik untuk memulai, bukan dalam hitung-hitungan matematis manusia,
Tetapi segala waktu dan kesempatan adalah waktu yang terbaik. Dan terhadap peristiwa penangkapan Yohanes, justru dipandang sebagai saat yang tepat. Waktunya sudah genap. Bahwa semua apa yang dirancang terdahulu sudah digenapi. Dan saatnya Injil Kerajaan Allah akan diberitakan. Waktunya telah genap. Artinya waktunya telah tiba. Bahwa Yesus memberitakan tentang Kerajaan Allah. Tentang keselamatan. Tentang misi, tentang penebusan, tentang kabar baik, tentang surga, dan tentang kehidupan yang kekal. Dan kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri. Ia adalah Allah yang diutus, dan dialah yang sedang memberitakan tentang kerajaan Allah yang harus diterima oleh manusia. Sebab itu adalah jaminan dan jawaban bagi semua manusia dalam segala kondisi kehidupan yang dialami. Dan terhadap seruan ini, saudara, semua orang yang mendengar berita Injil Kerajaan Allah itu dituntut untuk memberikan respon supaya mereka bertobat. Bertobat artinya berbalik arah seutuhnya, berpaling dari cara hidup yang lama, yaitu perubahan sikap hati dan pikiran yang disertai dengan perubahan perilaku seutuhnya dari yang salah kepada yang benar. Berpaling dari segala perbuatan jahat kepada perbuatan yang benar, yaitu Injil. Ini bukan sekedar pemberitaan-pemberitaan biasa, bukan hanya sekedar berita-berita biasa, tetapi hal ini adalah menjadi jawaban dan jaminan seseorang layak menerima keselamatan dari Tuhan harus mengalami pertobatan. Harus berpaling dari hidupnya, dari dirinya, dan fokus kepada Allah dan kepada tujuan Tuhan. Injil adalah kabar baik, yaitu Yesus itu sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang Injil, kita berbicara tentang Yesus. Bicara tentang kabar baik, bicara tentang Yesus. Injil adalah Yesus itu sendiri. Percaya kepada Injil artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia seutuhnya dalam diri kita, berpaling dari diri kita, dan fokus kepada Allah, mengikut Dia dalam segala rancangannya. Sebab kita tahu sudah, Injil itu yang bisa mengubah kita, Dia yang bisa memperbarui kita, Dia yang bisa membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, dan bukan apa yang ada pada kita, tetapi Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Yesus sebagai Tuhan yang mampu, satu-satunya yang bisa mengubahkan kehidupan manusia, dan Dia yang memberikan kita keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, membaca sebuah kisah perjalanan John Wesley dari Georgia ke Inggris. Ketika dia merasa gagal dalam pelayanannya di Georgia, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Inggris. Dalam perjalanan itu, di dalam kapal yang ditumpangi terjadi badai yang besar yang mengguncangnya. Ombak besar yang menerpa kapalnya membuat dia merasa ketakutan, kegelisahan, merasakan sebuah ancaman kematian atasnya. Tapi dia bertemu dengan orang-orang Moravian yang menyikapi berbeda terhadap badai. Mereka tenang. Mereka tidak takut. Lalu John Wesley bertanya kepadanya, kenapa kalian tidak takut? Apakah kalian tidak takut mati? Orang-orang Moravian berkata bahwa walaupun mereka mati, mereka tahu kemana mereka akan pergi. Mereka meyakini sepenuhnya bahwa mereka pasti akan bersama dengan Allah dalam keselamatan. Pernyataan yang mengubah, pernyataan yang terus-menerus bekerja dalam hati John Wesley. Aku seorang pendeta, takut mati. Tetapi melihat orang-orang Moravian tidak takut mati, maka dia bertemu dengan mereka dalam perjalanannya. Maka akhirnya John Wesley mau datang dalam persekutuan dengan sahabat-sahabat Moravian di Jalan Aldersgate. Merasakan sebuah momentum kepastian bahwa Injil mengubah, bahwa Injil memperbaharuinya.
dan itu menjadi spirit pelayanannya. Dan sejak saat itu, landasan teologis pengajaran-pengajaran John Wesley yang sangat kuat adalah jaminan keselamatan hanya ketika kita percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat pada perkembangan zaman di mana telah semakin banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik di sisi moral, etika, spiritualitas jemaat, gereja, atau bahkan masyarakat. Rasanya tepat jika kita pun berkata bahwa waktunya sudah tiba bagi kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Harus segera. Injil harus menjadi jawaban bagi manusia dalam semua kondisi kehidupannya. Injil yang diterimanya, Injil yang kita imani, kita percayai, dapat mengubah kehidupan kita. Injil kerajaan Allah menjadi jawaban atas semua kondisi kehidupan manusia, apapun itu. Maka pertanyaannya buat kita, apakah kita mau memberitakannya? Atau apakah Injil itu telah mengubah kita, dan kalau dia telah mengubah kita, dan apakah kita mau memberitakannya? Saudaraku yang kekasih, hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang di dalamnya kita taat kepada kebenaran firman dan setia di dalam segala kebenaran itu. Tidak ada yang layak melayaninya jika tidak taat kepadanya sebagaimana yang Yesus teladankan. Dalam segala ketaatan kepada firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala masalah dan tantangan. Di tengah pergumulan dan masalah apapun, tangan Tuhan menolong kita untuk melaluinya. Dan jika kita merasa bahwa hidup kita belum berkenan kepada Tuhan, maka dalam momen minggu-minggu Lent saat ini, kita diajak, diminta, dituntut untuk bertobat, berpaling kepada Tuhan, dan hidup seturut maksud Tuhan. Tinggalkan cara lama, dosa lama, kesombongan, keangkuhan. Tapi setiap kita merendahkan hidup di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hidup seturut maksud Allah, kita percaya bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.